Oke, mari kasih tunjuk. Oke. Di sini di 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita kan, dan meninggalkan satu contoh agar kita perlu mengikuti jejak-jejaknya. Jadi Tuhan itu sudah kasih contoh, kasih pola keselamatan lah. Dan kalau saya mau selamat, saya harus mengikuti jejaknya atau saya harus hidup sesuai dengan polanya yang dia sudah tinggalkan untuk saya, oke? Oke. Lanjut berikut. Kutipan berikut, Tuhan Yesus adalah kita punya pola. Dia adalah kita punya contoh. Kalau saya nggak bisa mengikuti pola dia, saya nggak ada alasan. Jangan mengukur dirimu dengan orang lain, karena orang lain itu bukan contohnya. Orang lain itu bukan polanya. Tetapi ukurlah dirimu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah polamu. Berjuanglah untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai pola kita dengan teliti ya. Lalu dibilang, apakah saya mau sama-sama menderita dengan Kristus agar saya bisa mengambil bagian dalam kemuliaannya? Oke. Jadi pertama harus menderita dulu, berikut dapat kemuliaannya. Nah, tadi kita lihat kutipan sebelumnya kan? Lihat sebelumnya, Tuhan Yesus menderita dulu. Dia menderita ya. Dan penderitaan itu adalah kita punya example yang kita perlu teladani. Dan di sini katakan, Tuhan Yesus menderita, dan saya menderita, lalu saya menerima kemuliaannya. Oke? Nanti ini akan dijelaskan lebih jelas lagi. Oke, jadi kita lihat dia punya pattern. Oke, pertama, the life of Christ, ya, kehidupan Kristus. Ini kehidupan Kristus. Tuhan Yesus hidup. Dari lahir dia hidup ya. Dia nggak langsung mati setelah lahir. Waktu lahir dia hidup. Artinya dia hidup dulu sebelum kayu salib. Dan waktu dia hidup, dia menurut sampai mati. Okay. Waktu Tuhan Yesus hidup, hidupnya penurutan sampai mati. Okay. Di sini penderitaannya. Di sini penderitaannya. Okay. Kayu salib bukan penderitaannya. Kehidupannya yang diserang setan melalui agen-agen setan itu adalah penderitaan. Okay. Penyangkalan diri semua itu. Okay. Di mana sebagai manusia, ada kelemahan-kelemahan manusia dan itu nggak bisa dilayani. Sementara dia lapar di padang belantara, dia lebih baik lapar daripada makan apa yang dianjurkan setan. Okay? Itu namanya suffer, penderitaan badani, jasmani. Dan inilah kayu salibnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus punya kehidupan, Tuhan hidup dulu, Tuhan Yesus hidup menurut dulu, baru dia mati. Okay? Baru dia mati. Okay? Tuhan Yesus hidup menurut dulu, baru mati. Tuhan Yesus menurut apa sebelum dia mati? Tuhan Yesus menurut hukum Bapanya. Tuhan Yesus menurut hukum Bapanya. Jadi polanya Tuhan Yesus hidup menurut dulu, menuruti hukum Bapanya, baru mati. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus polanya dan kita harus meneladani polanya. Tapi polanya kita lihat di sini ya. Nomor 1, inilah kehidupan murid Tuhan Yesus. Kayak salah tulis ini soalnya. Inilah Tuhan Yesus punya kehidupan, murid Tuhan Yesus punya kehidupannya. Tapi murid Tuhan Yesus punya kehidupan ini setelah kayu salib. Setelah kayu salib. Jadi polanya mirror image gitu. Kayak pantulan kaca. Jadi kehidupannya itu setelah kayu salib, sementara Tuhan Yesus punya kehidupan sebelum kayu salib. Artinya saya harus mati dulu baru hidup kan? Sementara Tuhan Yesus hidup dulu baru mati. Betul. Karena dikatakan, saya disalibkan bersama-sama Kristus. Artinya saya harus terima dulu kematiannya, baru saya bisa hidup menurut akan perintah-perintahnya. Okay? Saya harus disalibkan dulu. Saya harus mengakui dosa dulu. Saya harus menyangkal daging saya. Maksudnya saya punya daging itu harus mati. Artinya saya bertekad untuk tidak melayani dulu. Baru saya hidup tidak melayani dengan kuasa Kristus tentu saja. Artinya saya harus mengalami kematian dulu. Sama dengan baptisan kan. Saya harus dibaptis dulu. Baru saya bisa menurut. Nggak bisa. Nggak pernah dibaptis. Ini baptis Roh Kudus ya, bukan air. Walaupun air adalah lambang. Nggak bisa saya nggak ada kuasa Tuhan, yaitu born again, dibaptis dulu, lalu mau menurut.
Artinya saya harus mati dulu terhadap diri, baru saya hidup. Dan yang hidup dalam saya adalah Kristus. Jadi ini dia punya pola. Hidup, mati, mati, hidup. Menurut sampai mati, mati diri, menurut. Menurut hukum, harus mati dengan kematian saya di kayu salib, kematian dagingnya, saya menurut. Okay. Jadi kita lihat bahwa ini hijau ini ada. Akan hukum Bapa sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Okay. Ini yang kita mau belajar hari ini. Perbedaan sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Ya, setelah kayu salib. Yang saya mau bilang bahwa selalu ada, bahwa hukum nggak pernah bisa berubah. Sebagaimana Bapa selalu ada, hukum nggak pernah nggak ada, ialah yang warna hijau. Warna hijau. Hukum Bapa selalu ada. Sebelum dan setelah kayu salib nggak pernah nggak ada. Nggak pernah nggak ada. Yang nggak ada adalah kematian di kayu salib setelah kayu salib. Kematian setelah kayu salib nggak ada lagi. Pembayaran, maksudnya kematian yang membayar kita punya pelanggaran itu ditiadakan di kayu salib, tapi hukumnya jalan terus. Oke. Dengan pengertian itu, mari kita lanjut. Pelajaran kita, oke? Oke, from glory to glory. Oke. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Waktu Tuhan, waktu Bapa menciptakan melalui anaknya, hari ke-6 selesai, dia bilang, semuanya very good. Oke, semuanya sangatlah baik. Nah, kalau semuanya sangat baik, di Roma 7:12 dia bilang, hukum Bapa itu baik. Okay. Hukum Bapa itu baik. Okay. Hukum Bapa itu baik. Artinya, kalau semuanya very good, artinya semua itu very good sesuai dengan hukum Bapa. Karena hukum Bapa itu adalah patokan yang baik atau tidak. Dan kalau semua yang diciptakan itu very good, artinya nggak ada unsur pelanggaran hukum waktu bumi ini dan segala isinya diciptakan. Lalu Kejadian 2:16 dan 17 kita lihat bahwa Jehovah God commanded, ya. Memerintah, ini kata memerintahkan sama dengan sini kan? Memerintah kan? Command, okay? Command. Di ini perintah. Perintah Tuhan itu sama dengan hukum kan? Kalau melanggar, tidak tahu mati, tidak tahu. Upah dosa adalah maut. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran hukum. Artinya, ini hukum bilang dari semua pohon buahnya kamu boleh makan, kecuali buah daripada pengetahuan baik dan jahat, pohonnya, kalau kamu makan, kamu mati. Jadi sekarang yang very good ini sedang diuji. Apakah kamu bisa pertahankan very good-nya atau kamu gagal? Apakah kamu gagal kan? Ini sebelum dosa masuk dalam dunia ini. Kan? Dan kita tahu di ayat 6, Hawa makan dan suaminya makan. Artinya mereka nggak very good lagi kan? Karena mereka sudah melanggar hukum yang good. Mereka sudah melanggar hukum yang good. Oke. Lalu di sini, Roma 3:23 dikatakan, semua orang telah berdosa. Semua nggak good. Semua sudah kehilangan kemuliaan Bapa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Bapa. Dan terang, ya, ada jubah kemuliaan. Kita tahu Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa, mereka mengenakan jubah kemuliaan, yaitu terang, ya. Sehingga itulah jubah mereka, jubah kemuliaan. Dan itulah yang mereka gunakan sebagai jubah mereka. Dan waktu mereka berdosa, setelah mereka berdosa, terang kemuliaan Bapa itu hilang kan? Hilang karena terang itu nggak bisa menutupi dosa. Jadi nggak bisa orang yang berdosa lalu mengenakan jubah itu, karena jubah itu melambangkan kemuliaan Bapa, dan kemuliaan Bapa itu nggak bisa tutup-tutup dosa. Orangnya harus tidak ada dosa, baru dia mengenakan jubah kemuliaan. Sehingga di saat dia berdosa, jubahnya hilang, dan waktu hilang, itu karena dia sudah ada dosa,
dan tidak akan ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Lalu Adam dan Hawa, mereka menggunakan daun ara untuk mau tutup mereka punya dosa kan. Kita tahu ini adalah makanya mereka sembunyi karena mereka rasa malu. Kita tahu orang yang berdosa malu. Mereka nggak malu waktu tidak berdosa. Dosa itu membuat orang takut dan malu kan, dan sembunyi. Kalau kita baca ya. Dan di ayat 21 dikatakan di sini, Bapa, okay, Lord Jehovah God membuat kulit daripada binatang dan menjubahi mereka. Artinya ada yang mati di situ. Okay. Artinya ada yang mati. Okay. Artinya di saat ada pelanggaran, ada yang mati karena upah dosa adalah maut. Tapi yang mati domba. Yang melambangkan Tuhan Yesus kan. Artinya ini jubah ini, waktu mereka mengenakan jubah kemuliaan, mereka hidup. Waktu mereka mengenakan jubah domba, mereka hidup. Mereka hidup. Ya, mereka nggak mati. Waktu mereka mengenakan jubah kemuliaan, mereka nggak mati. Waktu mereka mengenakan jubah domba, mereka nggak mati. Jangan lupa itu. Nggak mati. Tapi ada yang mati, tapi bukan mereka. Okay. Ada yang mati. Dan yang mati adalah domba. Artinya, mereka punya kematian digantikan dengan domba punya kematian yang adalah lambang kematian Tuhan Yesus 4.000 tahun kemudian. Dan jubah ini melambangkan kehidupan. Dan kehidupan apa? Kemuliaan. Karena mereka hidup, mereka mengenakan jubah kemuliaan, tapi jubah kemuliaannya turun standar lah boleh dikatakannya. Turun standar. Tapi masih kehidupan. Dan jubah kemuliaan ini sekarang dalam bentuk domba punya atau binatang punya kulit, dan binatang punya kulit ini artinya kamu hidup, kamu ditutup, kamu punya diri yang nggak ada dosa kan, nggak bisa ditutup dengan dosa, ditutup menutupi dosa. Kamu nggak ada dosa dulu, baru kamu ditutup dengan jubah kulit domba dengan catatan ada domba yang mati. Waktu mereka mengenakan jubah kemuliaan, nggak ada yang perlu mati dan mereka hidup. Waktu mereka mengenakan jubah domba, mereka hidup, walaupun ada yang mati. Tapi jubah domba ini melambangkan kemuliaan. Karena yang hidup mulia. Yang hidup mulia. Dan jubah ini nggak bisa menutupi dosa. Artinya mereka mulia, jubah mulia. Bedanya sekarang, mulia itu dengan catatan ada yang mati. Jadi kita lihat di sini ya. Kulit domba menggantikan terang kemuliaan Bapa. Hasil dari kematian domba yang menunjuk kepada kematian Kristus di kayu salib. Artinya, sebelum berdosa, jubah kemuliaan. Setelah berdosa, waktu ada yang mati domba, kulit domba. Rencananya kita kembali mengenakan jubah kemuliaan. Kan? Itu. Tapi ini semua glory. Jadi glory sebelum dosa, glory setelah dosa, glory nggak akan ada dosa lagi. Jadi semua ini glory. Okay? Semua ini glory. Okay? Okay, kita lanjut. Di sini katakan kan 2 Korintus 3:18. Kita semua ini, dan saya color code ya, sebisa mungkin, kita semua sedang mengenakan jubah domba ya. Boleh katakan kita punya glory lah. Jubah domba. Kita semua kan dalam kondisi dosa, tapi kalau kita mengakui dosa kita terima kematian itu, dan kematian itu membuat kita mengenakan jubah domba, yaitu kemuliaan. Kita semua, walaupun kita sudah dalam dispensasi dosa, tapi Tuhan Yesus mati bagi saya, sehingga saya mengenakan jubah domba, dengan wajah terbuka, memandang kemuliaan Bapa, memandang glory sebelum dosa. Dan dengan saya memandang glory itu, tambah lama saya dirubahkan menjadi sama dengan glory, dari glory ke glory. Artinya dari kuning kembali ke hijau. Jadi dari hijau karena berdosa ke kuning, kuning itu karena ada yang mati, tetapi ini masih glory. Dan glory itu nggak berdosa. Cause of skin itu nggak berdosa juga, karena dosa saya dibayar Tuhan Yesus.
lalu kita nggak berdosa lagi, di mana nggak ada yang perlu mati selama-lamanya setelah itu. Okay? Jadi kondisi saya sekarang kuning. Jangan pakai daun arah, pakai kulit domba. Pakai kulit domba itu artinya saya disalibkan bersama Kristus. Itu kan saya mengaku dosa saya tadi. Dan sekarang saya hidup menurut, tapi pakai glorinya kulit domba. Kan? Oke. Kita lihat di sini kan, kita dirubah kembali ke image yang sama. Nah, image yang sama ini di Kejadian 1 ayat 26, karena waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka image-nya sama dengan Bapa dan Anak. Jadi untuk kembali ke kondisi sebelum berdosa, kita harus memandang glory. Kita harus memandang glory sampai kita kembali ke glory. Tapi ini glory-nya sama. Karena ini nggak berdosa, ini nggak berdosa, ini nggak berdosa. Glory sebelum berdosa nggak berdosa, ini glory sudah akui dosa dan nggak berdosa. Dan kalau berdosa tanpa direncanakan, kita mengakuinya, kan kita dikenakan jubahnya. Nggak berdosa, tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, kalau tidak berdosa menurut hukum. Tidak berdosa menurut hukum. Tidak berdosa menurut hukum. Sebagaimana tadi dia punya pola bahwa ini semua 10 hukum ada terus. 10 hukum ada terus. Tapi di tengah sini walaupun ada 10 hukum, ada yang mati. Codes of Skin ini, walaupun kita menurut, ada yang mati. Glory sebelum ini, nggak ada yang mati. Glory setelah, nggak ada yang mati. Yang di sini, menurut 10 hukum, tapi ada yang mati. Jadi, menurut hukum. Lalu, menurut hukum, ada yang mati. Lalu, menurut hukum. Jadi, penurutan hukum tidak pernah tidak ada. Penurutan hukum hanya nggak ada bagi orang yang mati. Namanya orang hidup, dia ada hukum yang govern dia. Ada hukum yang memerintah kehidupannya, yang menentukan apa yang benar dan salah. Namanya hidup. Oke, bedanya, tapi dia bilang, tapi kan dia berdosa. Iya, tapi dosanya kan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui domba, sehingga saya hidup. Dan hidup jangan berdosa menurut hukum. Menurut hukum, menurut hukum, menurut hukum. Baik. Dosa telah mencemarkan dan hampir menghapuskan image of God dalam manusia. Untuk mengembalikan image of God, itu sebabnya ada rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan ini dijalankannya dalam kehidupan probation. Tunggu, kehidupan kuning apa? Dalam kehidupan sementara saya mengenakan kulit domba. Jadi dalam kulit domba saya bisa berdosa enggak? Enggak. Saya enggak bisa berdosa dalam kulit domba. Walaupun ada yang mati, tapi karena ada yang mati, itu sebabnya saya bisa pakai kulit domba. Jadi saya punya kehidupan probation, atau sejak saya lahir sampai Tuhan Yesus datang, atau sejak lahir sampai saya mati, saya bisa menurut dengan catatan mengenakan jubah domba, lalu menurut 10 hukum. Dan itulah yang diberikan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya sampai sekarang, ialah jubah domba. Tentu saja jubah domba adalah simbol. Okay? Dan ini terjadinya setelah Adam dan Hawa berdosa. Untuk mengembalikan mereka ke glory sebelum berdosa, perfection, itulah tujuan hidup yang terunggul dari segala-galanya. Artinya kehidupan saya yang paling penting apa? Sekarang saya tidak berdosa dengan menggunakan kulit domba. Itu glory-nya. Inilah glory, okay? Jadi saya mau taruh di sini codes of skin, saya mau taruh glory supaya kalian gitu. Ada glory di situ kan? Hell of glory, codes of skin glory. Karena fake leaves itu, daun ara itu enggak glory kan? Yang glory adalah domba punya kulit yang melambangkan Tuhan Yesus punya righteousness. Oke, jadi glory, 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 from glory to glory. Oke? Kita lanjut lagi. Glorinya Bapa adalah karakternya.
yang diungkapkan kepada manusia di dalam Kristus. Artinya Kristus mengungkapkan glorinya. Jadi kita terus. Oleh sebab itu, dengan memandang Kristus atau dengan memandang karakter Bapa yang dihidupkan Kristus, dengan merenungkan karakternya melalui melihat Kristus, dengan mempelajari pelajaran-pelajarannya, ajaran-ajarannya, dengan menurut akan firman-Nya, ini semua yang glory sebelum berdosa, oke? Kita dirubahkan menjadi sama dengan karakter Bapa, sama dengan Kejadian 1:26. Tapi saya harus lihat Kristus punya kehidupan. Makanya Kristus adalah polanya. Nggak bisa saya dikembalikan kepada awal kalau saya tidak melihat polanya yang adalah Kristus. Dan kita sudah kasih lihat tadi polanya seperti apa. Lalu dikatakan di sini, tapi kemuliaan daripada juru selamat diungkapkan dalam dia punya korban di kayu salib. Oh, tunggu dulu. Coba lihat baik-baik. Jadi Tuhan Yesus punya pengorbanan di kayu salib itu glory. Itu mengungkapkan karakter Bapa. Karena kita tahu bahwa jadi di kayu salib itu jangan hanya lihat kematiannya, itu hukum Bapa sedang diungkapkan. Karena upah dosa adalah maut dan hukum menuntut kematian. Dan kematian Tuhan Yesus itu menunjukkan adilnya hukum. Artinya jangan lihat kayu salib hanya sebagai kematian, itu adalah kehidupan juga. Karena itu sedang menuntut kematian dan yang menuntut adalah hukum. Dan hukum itu adalah kehidupan. Artinya dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu menunjukkan glory. Itu menunjukkan glory. Kan? Itu menunjukkan glory. Karena itu menunjukkan karakter Bapa. Dan karakter Bapa adalah kasih dan dia berikan anaknya, itu hukum Bapa. Jadi walaupun di kayu salib ada kematian, tapi ada juga kehidupan, yaitu hukum Bapa yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan tuntutan hukum yang adil dengan kematiannya. Artinya, glorinya Bapa yang ada sebelum Adam dan Hawa ada dilihat di kayu salib, di mana dia bisa membenarkan orang yang menerimanya dan penuh dengan grace. Kan? Bukan hanya menerima pengampunan dosa, tapi kita bisa diberikan kuasa untuk menurut. Itu glory. Dan itu membuat saya dipenuhi dengan kasih, dengan kekaguman, sementara saya merenungkan akan kebaikannya di kayu salib, kemurahannya di kayu salib. Kasihnya Bapa di kayu salib. Artinya di kayu salib itu 10 hukum sedang bersinar. Dan 10 hukum adalah glory. Kita lihat ya, nggak ada kematian kalau tidak ada penurutan. Dan kematian itu mengungkapkan penurutan. Karena nggak akan ada kematian kalau Tuhan Yesus berdosa satu kali. Dan kasih Bapa itu, kasih adalah apa? Hukum. Hukum itu hidup. Ada di kayu salib. Betul ada kematian, tapi ada kehidupan juga. Dan pada umumnya orang namanya kayu salib apa? Dibuang semuanya, betul? Kalau kita baca Kolose, oh kayu salib, buang semua. Tunggu, hati-hati. Yang dibuang itu dosa dan kematian. Jangan buang glory. Jangan buang hukum. Jangan buang kehidupan. Karena di kayu salib mengungkapkan glory sebelum dosa. Dan kita harus lihat kayu salib, lihat glory. Waktu saya lihat kayu salib, saya lihat glory. Dan dengan melihat glory di kayu salib, saya dirubahkan menjadi glory sebagaimana Adam memilikinya sebelum mereka berdosa. Jadi hati-hati dengan lihat kayu salib lalu dibuang semuanya. Termasuk glory kehidupan, penurutan, love, mercy, dan goodness-nya Bapa. Dan dengan saya melihat kayu salib, saya dirubahkan karakter saya dalam glory. Dikatakan di sini, glory yang Bapa berikan kepadaku, aku telah berikan kepada mereka dengan aku mengungkapkannya dalam kehidupanku sampai kayu salib.
Jadi kita menerima glory dari Bapa yang diungkapkan anak waktu kita memandang glory kehidupannya dan kematiannya. Walaupun ada unsur matinya, tapi dalam ada unsur matinya ada kasih Bapa, ada glory yang adalah hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu digenapi di kayu salib. Karena tuntutan hukum adalah kematian. Lalu dikatakan agar mereka murid-murid bisa menjadi satu. Satu kan? Agar mereka bisa menjadi satu. Dan kita tahu satu itu adalah roh Tuhan yang mempersatukan kita. Kan kita sudah tahu bahwa kita dipersatukan karena roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu apa? Hidup. Yohanes 6 ayat 63 bilang, Spirit itu life. Kan? Spirit life. Dan kalau kita menjadi satu, karena kita lihat life, kita menjadi life sebelum berdosa. Jadi kalau saya mau singkirkan life, saya nggak ada lagi life, saya cuma mati. Jadi Tuhan bilang, saya ungkapkan, saya punya glory di kayu salib. Sebelum kayu salib sampai kayu salib. Itu polanya. Dan waktu saya lihat itu, saya menjadi satu sebagaimana Bapa dan aku adalah satu, Tuhan Yesus bilang. Jadi Bapa berikan glory kepada Tuhan Yesus dan diungkapkan glorinya dalam kehidupan dan di kayu salib. Dan waktu saya memandang kayu salib, saya menjadi satu dengan siapa saja yang memandang kayu salib dan menjadi satu melalui roh dengan anak dan Bapa sesuai dengan permohonan Tuhan Yesus atau keinginan Tuhan Yesus di Yohanes 17. Di dalam pada Kristus yang bagi dia yang menerima Kristus, glorinya Bapa telah terbit, matahari righteousness telah menyinari. Itu dengan melihat kehidupan Tuhan Yesus dan kayu salib. Dan dari dia punya kondisi yang sangat menyedihkan, orang percaya ini sekarang memantulkan terang kemuliaan Bapa dengan melihat Tuhan Yesus punya glory dari seluruh kehidupannya sampai di kayu salib. Dan sementara dia tetap memandang Tuhan Yesus, dia merenungkan indah karakternya, dia tambah lama menjadi seperti anak-anak terang. Jadi dari kulit domba kembali ke terang kemuliaan Adam dan Hawa. Sorry. Ini. Teman-teman, bentar ya. Harus diperbaiki dulu, sorry. Salah tulis. Bentar, mana yang perlu tulis lagi, saya lupa. Oh, oke. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Jadi dari saya punya glory kulit domba sampai glory kemuliaan Bapa. Sama-sama glory kan? Dari glory kulit domba ke glory cahaya Tuhan. Tapi sama-sama glory. Artinya dengan saya memandang glorinya yang Tuhan punya karakter, sementara dikenakan jubah ini dengan catatan tidak berdosa dalam jubah, saya akan menjadi ada seperti Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang yang benar seperti terang yang menyinari, glorinya Tuhan, yang menerangi atau dengan memandang glorinya Bapa melalui anak, tambah lama, tambah perfect. Kita tahu perfect adalah the end of the law. Kan? 2 Korintus 4 ayat 3. Ini dikatakan ya, sekarang pertanyaannya. Apa itu glory? Dalam bentuk kulit domba dan yang awalnya yaitu terang kemuliaan Bapa, karakter Bapa. Apa itu glory? 2 Korintus 4 ayat 3. Gospel itu kalau orang nggak bisa melihat gospel ya, kalau orang nggak bisa melihat gospel, dia hilang. Orang yang hilang adalah orang yang
tidak mengerti gospel, sehingga gospel itu, Injil itu disembunyikan baginya. Okay. Mari kita terus. Kisah 2 ayat 1 dan 4. Di hari Pentecost, okay, kita tahu Pentecost adalah salah satu feast di Imamat 23, dan ini mereka rayakan setelah kayu salib. Okay. Di hari Pentecost, waktu sudah datang, appointed time, mereka semua one accord, one place. One ya. Nah, mari kita lihat sini tadi. Paulus bilang, kalau mereka menerima glory, mereka akan menjadi satu. Kalau mereka memandang glory, mereka akan menjadi satu. Kalau mereka melihat glory, khususnya di kayu salib, mereka akan menjadi satu. Murid-murid di hari Pentecost setelah kayu salib, waktu mereka masih keep the feast tanpa bunuh domba, okay, mereka menjadi satu. Artinya sebelum mereka menjadi satu, apakah mereka menggunakan kulit domba dengan memandang sekarang menjadi satu? Dan waktu mereka menjadi satu, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, glorinya Bapa. Dan Roh Tuhanlah yang memenuhi mereka, yang berbicara. Sama dengan Markus 13 ayat 11 kan. Jadi waktu mereka bicara, itu Roh Tuhan yang berbicara, Roh Kuduslah yang berbicara waktu mereka ngomong. Lalu apa yang terjadi? Ayat 47, semua yang mereka ungkapkan, okay, menghasilkan keselamatan. Tunggu, artinya orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang melihat glory, hukum Tuhan di kayu salib. Okay. Orang-orang yang selamat ini bukan orang-orang yang nggak bisa lihat hukum Tuhan di kayu salib. Orang yang selamat adalah orang yang bisa melihat hukum Tuhan di kayu salib. Kan? Selain ada kematian, mereka bisa lihat kehidupan di kayu salib. Sementara orang-orang yang hanya lihat kematian dan nggak bisa lihat ada kehidupan di kayu salib, mereka hilang. Dan yang ditambah ke gereja, yang ditambahkan ke kumpulan umat Tuhan, yaitu gereja, yang ada Roh Kudus, adalah yang selamat. Artinya kalau mau selamat, saya harus bisa lihat ada kehidupan selama Tuhan Yesus mati. Selama Tuhan Yesus hidup sampai kematiannya. Di kayu saliblah yang paling menyala-nyala. Dan kita tahu bahwa rencana keselamatan pusatnya kita bisa lihat di mana? Di kayu salib. Artinya kalau rencana keselamatan pusatnya di kayu salib, artinya di kayu saliblah saya lihat semua karakter Bapa dicurahkan. Dan itu kehidupan. Karakter Bapa, love itu adalah buah roh. Buah roh itu adalah, roh itu hukum. Pengungkapan hukum kan? Nggak bisa kita menurut hukum tanpa roh. Jadi di kayu salib itu kehidupan. Sementara orang hanya lihat kematian. Dan karena kematian dipakukan, yang kehidupan pun dipakukan. Dan orang yang memakukan kehidupan, orang yang meniadakan kehidupan, unsur kehidupan di kayu salib, hilang. Karena mereka nggak bisa lihat hukum Tuhan yang hidup di kayu salib. Terus 2 Korintus 4 ayat 4, setan ya, the God of this world, telah membutakan mereka punya pikiran yang tidak percaya. Kenapa? Karena kalau mereka bisa lihat, kalau mereka nggak buta, mereka bisa lihat terang glorious gospelnya Kristus, yaitu image of God, akan menyinari mereka dari kayu salib. Jadi mereka nggak bisa lihat kehidupan, mereka nggak bisa lihat 10 hukum. Mereka tidak bisa lihat 10 hukum di kayu salib, sehingga waktu mereka bilang semuanya di kayu salib dipakukan, 10 hukumnya juga dipakukan. Ayat 6. Bapa yang menyinari di Kejadian 1:3, yang memerintahkan terang dari kegelapan melalui anak, juga telah menyinari hati kita untuk memberikan terang daripada pengetahuan glory God di Tuhan Yesus. Jadi kalau saya mau lihat terang glory Bapa, lihat Tuhan Yesus khususnya di kayu salib. Di kayu salib lah. Walaupun bukan hanya kayu salib, tapi seluruh kehidupannya, dan kayu saliblah puncak daripada glorinya semua. Karena keadilan Bapa, ada yang mati. Kan?
kasihnya Bapa yang mati, bukan orang yang patut mati. Jadi love itu adalah ada kematian, walaupun bukan yang patut mati yang mati. Keadilan itu bahwa tuntutan hukum untuk mati dipenuhi, walaupun dipenuhi bukan oleh yang patut mati. Kita lihat love, justice, dan mercy. Itu semua adalah hukum Tuhan di kayu salib. Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapakku satu. Glory. Aku dan Bapa satu, kan? Lihat saya, lihat. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 9 kepada Philip, kamu lihat glory saya, kamu lihat glory Bapa. Kamu lihat karakter saya, kamu lihat karakter Bapa. Kamu lihat penurutan hukum saya, kamu lihat karakter Bapa nggak pernah dilanggar dalam kehidupan saya. Sampai kayu salib. Kayu salib itu memenuhi tuntutan hukum. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tetapi anaklah yang telah mengungkapkan glorinya Bapa. Anak yang telah mengungkapkan 10 hukum Bapa dengan lengkap. Jadi yang kita mau cari tahu, apa yang penting daripada hukum yang dipakukan dengan kematian? Apa daripada bagian kehidupan daripada 10 hukum, termasuk 10 hukumnya, yang dipakukan bersama-sama kematian? Yang dipakukan adalah kematian. Yang dipakukan adalah dosa. Kan? Itu yang dipakukan, bukan kehidupan. Bukan kehidupan. Bukan hukum 10 hukum Tuhan, bukan. Jadi apa yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam kehidupannya di dunia ini, termasuk kayu salib. Dikatakan di sini, Bapa dulu kala berbicara. Kita tahu bicara adalah roh, kan? Berbicara melalui bapak-bapak atau melalui nabi. Tapi di akhir zaman ini, atau sekarang, dia berbicara melalui anaknya. Kita tahu, anaknya bicara di Yohanes 6:63, perkataan itu adalah roh dan kehidupan. Kita lihat di sini, bahwa Tuhan Yesus, waktu ke Bapa, dia minta Bapaknya untuk kirim Roh Kudus sebagai penerusnya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa kemanusiaannya Tuhan Yesus. Artinya Roh Kudus ini bukan oknum yang lain selain Bapa dan Anak. Roh Kudus ini adalah kuasa roh, nafas, kehidupan Bapa yang ada dalam Tuhan Yesus. Tapi sekarang itu yang meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus secara tubuh, mengganti Tuhan Yesus dengan tubuhnya yang sekarang berada di surga. Sekarang Roh Kuduslah yang menggantikan Tuhan Yesus di dunia ini. Roh Kuduslah yang menggantikan Tuhan Yesus. Jadi dibilang Tuhan Yesus, Bapa bicara melalui anaknya. Sebenarnya melalui siapa? Melalui anaknya, lalu diteruskan dengan melalui rohnya anak. Nah, bicara tentang gospel ya, tentang Roh Kudus ini. Ibrani 1:3 dikatakan, Tuhan Yesus adalah sinar terang kemuliaan Bapa dan 100% kopi karakter Bapa. Tapi yang membuat Tuhan Yesus sama dengan Bapa adalah apa? Rohnya. Rohnya. Rohnya Tuhan Yesus adalah rohnya Bapa. Kalau kita lihat di Roma 8:9, rohnya Bapa adalah rohnya Kristus. Sama dengan di Yohanes 5:6, kehidupan Bapa diberikan kepada Tuhan Yesus dan kehidupan adalah roh. Artinya kehidupan Bapa adalah kehidupan Kristus. Rohnya Bapa adalah rohnya Kristus. Itu yang membuat glory. Itu yang membuat semua yang dikerjakan Bapa melalui Anak glory. Itu yang membuat Adam dan Hawa glory. Image-nya glory. Setelah dosa masuk, glory-nya dalam bentuk kulit domba. Dan mau kembali lagi. Mau dikembalikan lagi ke glory tanpa kulit domba. Okay? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang Kristus declare, kan? Di sini katakan Tuhan Yesus itu dia declare Bapa. Tuhan Yesus declare Bapa. Okay. Apa yang Tuhan Yesus declare tentang Bapa? Pertama kita harus ngerti dulu bahwa kehadiran Bapa ialah melalui rohnya. Thy presence, kehadiranmu melalui rohmu. Okay. Di Mazmur 51, Mazmur 139 bilang Tuhan Yesus atau Bapa punya kehadiran atau Tuhan Yesus punya kehadiran itu melalui rohnya. Jadi tubuhnya di surga, tapi rohnya, nafasnya, kuasanya di bumi. Okay.
Jadi dengan pengertian bahwa Bapa hadir melalui rohnya, dan waktu Tuhan Yesus di bumi, Bapa hadir melalui rohnya dalam anak. Sekarang Bapa dan anak punya roh hadir melalui rohnya mereka yang berdiam dalam kita, yang membuat kita gereja Kristus kalau kita memiliki roh itu yang kita belajarkan. Jadi Bapa di surga mengungkapkan dirinya melalui rohnya, yang diungkapkan, yang dihidupkan melalui Kristus, dan akhirnya dia punya kehadiran dalam rohnya dalam bentuk penghibur yang lain sebagai saksi daripada glorinya Bapa. Okay? Jadi glorinya Bapa diungkapkan Tuhan Yesus, sekarang glorinya Bapa diungkapkan oleh rohnya Kristus di dalam saudara dan saya kalau kita menerimanya. Artinya roh itu kita harus terima kalau kita mau, roh kehidupan itu kita harus terima kalau kita mau mengungkapkan glorinya Bapa dan kembali lagi ke glorinya Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Okay? Roma 1:20. Roma 1:20 dikatakan hal-hal yang tidak kelihatan, kita tahu yang tidak kelihatan di Yohanes 3:8 adalah apa? Lah roh kan seperti angin. Kamu harus dilahirkan kembali, tapi dilahirkan kembali oleh roh, dan roh itu Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus tidak kelihatan. Jadi ini invisible ini yang nggak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan daripada Bapa yang menciptakan bumi ini bisa dilihat, tapi dilihatnya kita bisa mengerti dengan yang diciptakan. Artinya saya bisa lihat kuasa Bapa dengan melihat pohon. Dan apa yang tidak kelihatan dari Bapa dengan melihat yang diciptakan. Dia punya eternal power dan dia punya Godhead. Nah, kita akan uraikan ini. Apa eternal power, apa Godhead yang tidak kelihatan, yang bisa diungkapkan dengan semua yang diciptakan, khususnya puncak penciptaannya ialah manusia. Image of God, glory of God. Okay? Apa itu eternal power? Dan kalau kita lihat Godhead dulu ya, kita lihat Godhead itu G23. G23 lah divinity. Divinity itu artinya keilahian. Keilahiannya. Oke, kita terus lagi. Kita pakai versi yang lain ya. Kalau kita lihat versi yang lain, Alkitab dia bilang yang tidak kelihatan adalah everlasting power sama dengan divinity, betul kan? Divinity, keilahiannya. Oke, sekarang kita lihat di versi yang lain lagi, Revised Version. Karena yang tidak kelihatan adalah eternal power dan divine nature. Oh, kita tahu Tuhan Yesus nature-nya God kan, tapi oknumnya Son of God. Jadi yang saya bisa lihat adalah nature-nya Bapa. Nah, nature-nya Bapa itu golongan pencipta. Sedangkan nature-nya manusia adalah golongan yang diciptakan. Dan golongan yang diciptakan itu terdiri dari manusia dan binatang-binatang. Jadi binatang akan melahirkan binatang. Manusia melahirkan manusia. Nature-nya sama. Nature-nya sama. Bapa punya anak. Anaknya nature-nya sama. Nature-nya ilahi. Artinya, saya enggak, yang tidak kelihatan adalah keilahian. Keilahiannya. Keilahiannya. Kita tahu Tuhan Yesus punya nature, divine, Godhead. Godhead itu artinya dia punya nature. Dan dia juga, waktu jadi manusia, tetap Godhead. Karena in him was the fullness of God, kan? Jadi dalam Tuhan Yesus itu dia ada nature-nya God dan dia juga ambil nature-nya man. Sama-sama. Kan? Walaupun dia jadi manusia tapi dia memiliki nature-nya God. Tapi yang manusia lihat adalah kemanusiaannya, tapi dia memiliki nature of God. Tapi tubuhnya 100% tubuh manusia. Kan? Jadi itu mengatakan bahwa manusia bisa memiliki Godhead atau memiliki divine nature. Buktinya Tuhan Yesus tubuh manusia selama-lamanya memiliki divine nature. Manusia juga akan diangkat setaraf itu dan dalam tubuh manusia yang sudah di-glorified memiliki Godhead atau divine nature. Godhead itu nggak bicara tentang berapa oknum. Godhead itu adalah nature. Artinya nggak bisa dibilang ada berapa dalam Godhead. Jawabannya berapa yang memiliki Godhead. Right? Kita terus lagi ya. Di Christ Object Lesson di sini katakan divine wisdom. Nah, divine wisdom itu adalah hasil nature-nya Bapa dan Anak. Dan infinite grace, kita tahu infinite grace adalah apa?
eternal power. Jadi kita bisa lihat bahwa infinite grace adalah eternal power, divine wisdom adalah divinity. Dan semua ini diungkapkan dalam penciptaan. Yang diciptakan itu mengungkapkan yang tidak kelihatan, yaitu nature-nya God dan power-nya God. Dan mengungkapkan Bapa dan Anak karena Bapa dan Anak nature-nya sama. Dan sama-sama memiliki power yang sama. Karena Bapa menciptakan melalui anaknya, menggunakan kuasanya yang digunakan anaknya, sementara masing-masing memiliki nature yang sama. Makanya semua yang diciptakan mengungkapkan divine nature-nya mereka dan eternal power-nya mereka. Oke. Saya tahu ini ngebut, tapi itu sebabnya akan direkam dan kalian bisa nonton berulang-ulang kali. Oke? Mari kita lanjut ya. Jadi kita mau lihat ini. Dia yang makan saya punya daging, kita tahu ini lambang kan, nggak ada yang makan daging Tuhan Yesus, tubuh, dan minum dia punya darah, memiliki kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu eternal power. Karena kita tahu bahwa life sama dengan power. Artinya kalau saya makan flesh, saya memiliki everlasting power. Nah, apa power? Apa life? Life itu spirit. Life itu spirit. Jadi kalau saya dan spirit itu apa? Life, kehidupan. Nah, kalau bicara kehidupan, kita nggak ngomong kematian ini. Kita ngomong kehidupan. Kan? Dan Tuhan Yesus punya flesh ini kapan? Kapan flesh ini hanya bisa dimakan simbolnya kalau ada kematian kan? Artinya di dalam kematian ada kehidupan. Sama dengan di kayu salib. Di dalam kematian ada kehidupan. Nggak bisa dipisahkan cuma kematian tanpa kehidupan. Ada kematian, ada kehidupan. Kematiannya yang dipakukan, kehidupannya jalan terus. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hidup. Jadi dia yang makan dagingku memiliki kehidupan kekal atau eternal power. Lalu dibilang, saya punya flesh adalah meat. Saya punya flesh meat. Kita tahu meat ini lambang juga. Karena meat ini bukan kehidupan kekal, tapi lambang. Dan saya punya blood adalah drink. Nah, kalau flesh sama dengan meat, blood juga sama dengan drink. Artinya meat and drink itu eternal life. Harus dimakan. Nah, harus dimakan kan? Saya harus makan yang melambangkan kehidupan kekal. Tapi kehidupan kekal itu hanya bisa diperoleh melalui kematian Tuhan Yesus. Jadi dengan Tuhan Yesus mati, saya terima kehidupan. Makanya di kayu salib itu kematian dan kehidupan. Hasil kematian adalah kehidupan. Itu di kayu salib. Itu di kayu salib. Jadi saya terima kematiannya, saya terima kehidupannya. Tuhan Yesuslah yang menanggung kematiannya. Itu kayu salib. Dan waktu saya makan itu, artinya saya terima kematiannya dan saya terima kehidupannya. Dengan saya makan, saya acknowledge, saya terima Tuhan Yesus menggantikan kematian saya, dan saya terima kehidupan hasil kematiannya dengan makan meat and drink. Dan kehidupan itu apa? Hukum. Jadi kalau semuanya dipakukan di kayu salib, saya nggak perlu meat and drink. Karena itu kematian. Jadi sekarang saya tanya, bukankah kematian hanya di kayu salib? Iya, hanya di kayu salib. Hanya di kayu salib kematian. Sementara sebelum kayu salib itu semua kehidupan. Dan semua kematian sebelum kayu salib adalah lambang kematian. Artinya sebelum kayu salib, kematian dan kehidupan jalan sama-sama sampai Tuhan Yesus mati, kehidupan jalan terus, nggak ada yang mati lagi karena Tuhan Yesus cuma mati sekali. Artinya kehidupannya jalan terus. Sebelum dosa, kehidupan. Setelah dosa, kehidupan. Setelah nggak berdosa lagi, kehidupan. Bedanya di antaranya ada domba, lambang kematian, lalu kematian Tuhan Yesus, nggak ada kematian lagi. Kecuali saya tolak, baru saya mati. Dengan kita tahu bahwa life itu adalah spirit. Spirit itu adalah eternal power artinya.
Artinya yang saya bisa lihat adalah penciptaan Bapa melalui Anak menggunakan kuasa rohnya karena hikmat ilahinya. The wisdom of God. Hikmat ilahinya menggunakan kuasa penciptaannya sehingga terungkaplah kemuliaannya dalam yang diciptakan, yaitu semua kehidupan. Jadi kematian itu merusak rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan itu merusak rencana kehidupan. Dan rencana keselamatan itu untuk mempertahankan kehidupan dengan catatan ada yang ganti kematian. Dan waktu saya diganti kematiannya, saya tetap harus hidup. Dan harus hidupnya ialah makan meat and drink. Untuk terima kematian dan terima kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti. Dan hidup hasil kematian Tuhan Yesus menggantikan kematian saya. Dikatakan daging ini adalah firman yang aku ucapkan. Daging ini sebenarnya adalah firman, yaitu roh, yaitu kehidupan kekal. Ibrani 1 ayat 2. Perkataan-perkataan itu yang Tuhan gunakan untuk menciptakan. Perkataan itu menggunakan untuk menciptakan dan bukan hanya menciptakan, mempertahankan atau menopang semua yang diciptakan dengan firman, yaitu kuasa. Jadi kita lihat kuasa sama dengan life. Dan kalau kuasa sama dengan life sama dengan eternal. Artinya eternal power, everlasting power itu roh. Jadi Godhead adalah divine nature. Everlasting power adalah kuasa Roh Kudus. Itu yang nggak kelihatan, yang menghasilkan semua yang kelihatan. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi everlasting atau eternal life sama dengan eternal spirit, sama dengan eternal word, sama dengan eternal power. Nah, mari kita lihat sekarang ya. Mari kita lihat di sini. Di sini dikatakan Godhead sama dengan divinity, sama dengan divine nature. Eternal power sama dengan eternal life, sama dengan the Holy Spirit of God yang berada dalam Kristus. Dalam Kristus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah melalui Roh Kuduslah Bapa dan Anak hadir di dunia ini. Dia akan represent dirinya dengan kehadiran Roh Kudusnya. Ini setelah kayu salib, Tuhan Yesus punya tubuh, pergi. Tuhan Yesus sebagai tubuh pergi, tapi rohnya dia kirim. Khususnya di hari Pentekost kan. Rohnya selalu ada, tapi sekarang rohnya dia kirim untuk meneruskan semua pekerjaannya dalam pengertian bahwa murid-murid sudah mengosongkan dirinya. Sudah memandang karakternya dan sudah dirubahkan sepenuhnya, baru dicurahkan dengan penuh mereka kan. Nah, Yesaya 7:14 dikatakan Tuhan Yesus namanya Immanuel. Apa artinya Immanuel? Ini artinya Bapa melalui rohnya bersama-sama dengan kita. Jadi Bapa itu, saya bisa lihat Bapa itu dengan lihat hasil kerjaannya. Saya nggak bisa lihat rohnya, saya nggak bisa lihat Bapanya, kan? Tapi bisa lihat hasil pekerjaan Bapa melalui rohnya. Terang daripada pengetahuan kemuliaan Bapa dilihat di Tuhan Yesus. Khususnya di kayu salib. Dari kekekalan, Tuhan Yesus satu dengan Bapa karena rohnya. Image Tuhan Yesus adalah pantulan sempurna karakter Bapa. Tuhan Yesus adalah pantulan sempurna karakter Bapa. Image of God. Tuhan Yesus adalah sinar daripada kemuliaan Bapa. Untuk mengungkapkan kemuliaan inilah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk mengungkapkan kemuliaan Bapa lah. Untuk mengungkapkan jubah yang adalah karakter Bapa yang dikenakan Adam dan Hawa sebelum berdosa, yang sekarang sedang menggunakan kulit domba, Tuhan mengirim anak untuk mengungkapkan itu supaya bisa dipandang yang menggunakan kulit domba untuk bisa dikembalikan kepada kemuliaan sebelum berdosa.
Dan itu sangat dilihat di kayu salib. Itu sangat kelihatan di kayu salib. Dunia yang penuh dengan dosa ini, Tuhan Yesus datang ke dunia yang penuh dosa dan gelap untuk mengungkapkan terang daripada kasih Bapa. Dan kita tahu kasih Bapa adalah roh Bapa, Galatia 5:22. Sehingga Tuhan Yesus, Immanuel artinya Bapa punya roh yang berada dalam Tuhan Yesus, diungkapkan pekerjaan Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus, dan waktu Tuhan Yesus pergi, diungkapkan oleh rohnya mereka. Itulah kemuliaan yang harus dilihat. Dan itu nggak ada. Sebelum kayu salib, itu kita lihat. Melalui apa? Melalui domba. Melalui domba. Artinya Tuhan Yesus punya kayu salib sudah dilihat sejak Adam dan Hawa punya domba pertama. Kemuliaan Bapa. Itu hukum Tuhan. Hukum di mana tuntutan mati. Ada kematian, ada kehidupan. Hukum Tuhan dipenuhi, hukum Tuhan love-nya Bapa dengan ini domba mati, itu love-nya Bapa. Itu hukum Bapa pada kematian. Setiap kematian yang saya lihat love, jangan hanya lihat kematian. Jangan hanya lihat kematian. Okay? Jadi love-nya Bapa diungkapkan di domba pertama, domba kedua, dan domba terakhir sebelum Tuhan Yesus mati kayu salib. Lalu Tuhan Yesuslah dombanya. Lalu nggak ada domba lagi. Lalu nggak ada domba lagi. Kan? Karena sekarang kita lihat kembali ke domba, nggak ada yang harus mati. Kita lihat ke kayu salib. Kita lihat kayu salib, kita lihat hukumnya yang dipenuhi di kayu salib, dan kematiannya yang membuat kita bisa hidup menurut. Artinya orang sebelum kayu salib bisa menurut karena mereka lihat kasih Bapa dalam domba. Dan orang bisa lihat kasih Bapa dalam Tuhan Yesus. Sebelum dalam bentuk domba, setelah dengan melihat Tuhan Yesus di kayu salib. Hukumnya berjalan terus. Dengan Tuhan Yesus datang dan berdiam dengan kita di bumi, Tuhan Yesus mengungkapkan Bapa kepada manusia dan kepada malaikat. Ialah firman Bapa. Pikiran Bapa bisa didengar melalui ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku telah mengungkapkan karaktermu. Jangan lupa, karakternya sangat diungkapkan di kayu salib. Hukum Bapa. Penuh kemurahan, gracious, panjang sabar, penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Itu semua hukum. Kasih yang agar kasih, kan? Agar kasih, engkau telah mengasihi aku. Okay? Engkau telah mengasihi aku, sehingga aku bisa berada dalam mereka, dan kasih yang engkau berikan kepadaku, atau glory yang engkau berikan kepadaku, kehidupan yang engkau berikan kepadaku, aku mau berikan kepada mereka. Jangan lupa. Bagaimana caranya kita menerima glory-nya Bapa yang diungkapkan love, yang dalam Kristus dalam saya. Ini tadi, dengan kita makan. Bukankah manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, tapi hidupnya itu diberikan dalam bentuk lambang dan kenyataan. Jadi kita bisa menerima itu dengan kita makan. Kita akan lihat nanti ya. Dengan kita makan, itu saya bilang terima kasih untuk kematian, inilah kehidupan. Karena di kayu salib, saya berterima kasih untuk kematian, tapi saya sekarang harus hidup menurut. Yang kita lihat di sini, bahwa ini dunia kecil ini, kita punya bumi ini adalah buku pelajaran bagi semesta alam. Bapa punya tujuan grace yang wonderful ini, misteri daripada kasih yang menebus ini adalah tema di mana malaikat sedang mempelajari dan dunia lain pun mempelajari. Ini love. Jadi bisakah kasih Bapa dipakukan di kayu salib? Gak bisa kalau ini adalah pelajaran untuk semesta alam. Betul ada kematian di kayu salib, tapi jangan pakukan selain kematian di kayu salib kalau itu adalah contoh untuk semesta alam tentang hukum Tuhan, itu di kayu salib. Semesta alam melihat hukum Tuhan, malaikat mempelajari hukum Tuhan di kayu salib. Jangan pakukan semua itu selain kematian dan dosa saja. Kedua-duanya
sampai selama-lamanya kita akan mempelajari kasih Bapa yang kita lihat di kayu salib. The glory di kayu salib. Artinya kalau kasih Bapa di kayu salib, kasih Bapa sudah ada dalam bentuk domba. Sehingga sebelum kayu salib, itu sama dengan orang pakai bulu domba. Seakan-akan setelah kayu salib, lepaskan bulu domba. Kan? Itu dia. Itu dia punya kunci daripada from glory to glory. Okay? Dan malaikat-malaikat, orang yang ditebus dan makhluk-makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan yang nggak pernah mati akan menemukan bahwa kayu salib adalah sains dan lagu mereka. Mau semuanya dipakukan di kayu salib kalau itu adalah sains dan lagu semua semesta alam? Akan dilihat bahwa kemuliaan yang menyinari melalui Tuhan Yesus adalah kemuliaan yang penyangkalan diri. Apakah Tuhan Yesus menyangkal diri? Sampai disuruh minum cuka dia menyangkal diri. Terang kayu salib adalah terang penyangkalan diri, kasih penyangkalan diri, dan kayu salib itu hukum kehidupan, 10 hukum. Kayu salib itu 10 hukum. Jangan hanya lihat kematian di kayu salib. Ada 10 hukum. Yang mana love ini enggak mementingkan diri. Ini sumbernya di hati Bapa dan diungkapkan sangat jelas di kayu salib. Lemah lembut dan rendah hati diungkapkan di kayu salib dan seluruh kehidupan Tuhan Yesus dalam karakter kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan Tuhan Yesus sampai kayu salib dan seterusnya itu hukum Bapa. Hukum Bapa ini yang kita lihat di kayu salib, sebelum kayu salib, di kayu salib, setelah kayu salib, hukum Bapa ini asal usulnya adalah Bapa di surga. Dan yang mana prinsip-prinsip yang ditulis di batu ini, prinsip ya, artinya prinsip-prinsip 10 hukum yang ditulis di batu, prinsipnya yang tulis di batu, ditulis Musa di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dengan Ulangan. Pentateuch ya. Yang adalah karakter Bapa yang enggak salah. Karakter Bapa yang diungkapkan oleh hukum yang ilahi. Hukum yang ilahi ini prinsipnya ditulis di buku yang dicatat Musa di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Imamat 23, Bilangan 28-29, Keluaran 12, Kejadian 1-21, Ulangan 4-5-6 paling kurang. Itu semua Musa. Itu hukum Musa itu. Dan hukum Musa ini adalah prinsip 10 hukum. Artinya hukum Musa nggak bisa dipisahkan dari 10 hukum. Kalau hukum Musa ini prinsip 10 hukum. Yang adalah transkrip dari karakter Bapa yang tidak salah ditulis di hukum Musa. Dan kita lihat hukum Tuhan paling jelas dilihat di mana? Di kayu salib. Dan hukum Musa artinya paling jelas ditunjukkan di kayu salib. Dan hukum Bapa, hukum Musa, kehidupan atau kematian? Kehidupan. Jadi kalau kita mau buang hukum Musa, kita buang 10 hukum. Kalau kita mau buang hukum Musa yang ditulis di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kita buang 10 hukum. Kita buang kehidupan. Saya bilang Tuhan Yesus punya kematian, terima kasih, saya nggak mau hidup. Kalau saya mau buang hukum Musa. Kenapa orang nggak ngerti? Karena nggak pernah belajar. Kenapa orang nggak ngerti? Karena cuma percaya aja apa saja yang orang bilang, dan yang bilang pun nggak pernah belajar, dan kalau belajar pun salah. Satu jot atau satu titel nggak pernah akan ditiadakan daripada hukum Tuhan yang prinsipnya di hukum Musa. Artinya
tidak ada satu jot atau titel akan disingkirkan dari hukum Musa. Hukum Bapa adalah pengungkapan kehendak Bapa dan pengungkapan dalam tulisan tulisan yang diukir di batu dan ditulis di buku daripada karakter Bapa dan selalu bertahan selama-lamanya, eternal life. Jadi everlasting love, sama dengan everlasting law. Dan itu diungkapkan di everlasting gospel. Dan kalau kita menurut, itu menghasilkan everlasting life. Jadi jangan lupa, hukum Musa ini adalah prinsip yang menjelaskan 10 hukum. Dan ini kalau 10 hukum kehidupan, hukum Musa kehidupan. Dan itu sangat jelas di kayu salib. Sangat jelas di kayu salib. Oke, mari kita lanjut. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan kekal. Artinya ada dong kehidupan kekal di daging dan darah, walaupun daging dan darah adalah simbol. Dan kalau mati pun akan dibangkitkan. Ayat 55. Sekarang flesh diganti adalah meat. Blood diganti drink. Artinya meat dengan drink itu walaupun lambang adalah kehidupan kekal. Nah sekarang saya tanya, di 10 hukum ada nggak disuruh makan flesh dengan blood, suruh makan meat dengan minum drink? Ada nggak? Nggak ada. Artinya, hukum flesh dengan blood, meat and drink ini adalah di mana hukum Musa. Karena hukum Musa ini menjelaskan prinsip 10 hukum. Kita nggak bisa lihat ada suruh makan meat and drink di 10 hukum kan? Ini hukum Musa. Jadi waktu Tuhan Yesus bicara itu, dia sedang bicara hukum Musa yang dia mau jelaskan tentang kehidupan. Lalu Tuhan Yesus jelaskan. Dari hukum Musa, dia jelaskan ke 10 hukum. Dari Yohanes 6, 55, 56, hukum Musa, dia jelaskan ke 10 hukum. Dia bilang apa? Kalau 656 kita baca dulu. Kalau kamu makan saya punya flesh dan minum saya punya blood, kalau makan meat dengan drink, saya punya roh berdiam dalam kamu. Saya punya roh. Saya punya roh apa? Kehidupan. Artinya meat and drink itu kehidupan. Bisakah yang namanya kehidupan dipakukan di kayu salib? Nah, bisa. Lalu Tuhan Yesus dari hukum Musa ke hukum Bapa, hukum 10 hukum. Maksudnya hukum Musa ini bukan artinya ini hukumnya Musa, tapi ini hukum Tuhan yang ditulis Musa dalam bentuk prinsip. Jadi dari hukum Bapa melalui Musa punya penulisan sebagai prinsip ke hukum yang ditulis di loh batu oleh roh Tuhan, mencari Tuhan kan. 663, dia bilang daging itu nggak ada gunanya. Itu cuma simbol. Itu hukum Musa itu, simbol. Hanya untuk prinsip, untuk ngerti, harus dimakan. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan, itulah roh yang berdiam dalam kamu, life eternal yang kamu miliki kalau kamu makan simbolnya. Kalau kamu makan simbolnya. Lalu, Matius 26 ayat 26. Tuhan Yesus mengambil roti, simbol kehidupan. Dan dia bilang apa? Roti inilah saya punya tubuh atau saya punya flesh. Tuhan Yesus bilang, akulah roti yang hidup lagi. Barang siapa makan roti ini atau meat, dia hidup selama-lamanya. Jadi dari hukum Musa, dia ke 10 hukum. Dari hukum Musa, dia menjelaskan 10 hukum. Dari prinsip-prinsip 10 hukum, Tuhan Yesus ke 10 hukum. Untuk saya bisa mengerti 10 hukum, Tuhan Yesus jelaskan hukum Musa. Kalau makan roti ini, hukum Musa, bukan ini cuma prinsip. Kamu hidup selama-lamanya. Itu hukum Jehovah. Yang ditulis oleh roh. Dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia bilang minum. Minum ini hukum Musa. Kan? Minum ini hukum Musa. Everlasting love, everlasting law. Everlasting gospel mengajarkan kalau kita terima,
dapat everlasting life. Yang simbolnya makan meat, minum drink. Itu dia. Makan meat, minum drink. Artinya dengan umat Tuhan sebelum kayu salib mereka makan dan minum, itu sama dengan kita sekarang makan dan minum. Karena selalu ada kehidupan dan mereka makan minumnya. Domba mati, kita makan minumnya, Tuhan Yesus mati. Bedanya Tuhan Yesus nggak mati lagi, domba mati terus karena simbol. Waktu simbolnya ditiadakan, kematiannya nggak ada. Tuhan Yesus sudah mati sekali, kita terusin dalam meat and drink. Bedanya nggak ada domba yang harus mati. Lalu kita lihat di sini, Kolose 2 ayat 16. Kita perlu meat and drink. Dan ini Kolose di perjanjian baru. Kita perlu meat and drink. Ada orang-orang yang Yahudi bilang, kenapa kamu masih meat and drink tapi nggak ada dombanya? Mereka bilang apa? Kita meat and drink karena dombanya nggak perlu lagi, kan Tuhan sudah mati. Dan kita lakukan meat and drink-nya di holiday, di new moon, dengan di hari-hari Sabat. Karena meat and drink ini dan holiday, new moon, dan Sabat day ini bayang-bayang dari yang belum terjadi. Artinya nanti kita akan di masa depan akan meat and drink di holiday, new moon, dengan hari Sabat. Dan sebenarnya meat and drink ini melambangkan tubuh, dan tubuh adalah flesh, flesh adalah life, ini melambangkan kehidupan Kristus. Dan ini Kolose setelah kayu salib. Meat and drink melambangkan kehidupan, dilakukan di holiday, dan semua ini akan dilakukan lagi. Karena ini adalah bayang-bayang dari meat and drink di holiday, new moon, Sabbath nanti. Jadi sekarang ini lambang nanti. Karena nanti ini sudah dilambangkan sekarang. Jangan lupa, kehidupan sekarang ini harus menurut simbolnya supaya nanti kembali lagi ke Eden. Kan? Kehidupan. Bangsa-bangsa yang akan selamat, tahu selamat artinya melihat kemuliaan Bapa ya, nggak disembunyikan, nggak akan kenal hukum yang lain selain hukum surga. Artinya yang selamat hanya tahu hukum surga. Dan hukum surga ini adalah apa? Kehidupan yang dilambangkan meat and drink. Atau sebelum kayu salib, flesh and blood. Di sana nggak ada lagi dosa, nggak ada lagi kematian. Di surga sana kan, nggak ada lagi dosa, nggak ada kematian. Udah tahu di sana. Dan kalau nggak ada kematian, bukankah kematian itu sudah dibayar di kayu salib? Jadi kalau orang nggak ada kematian lagi, itu sebenarnya sudah terjadi di kayu salib. Karena yang dibilang kematian ini kematian kekal, bukan kematian efek dosa. Betul, sekarang ada orang mati, tapi mati itu bukan upah dosa. Yang dibilang kematian di surga nggak ada adalah kematian kekal, termasuk upah dosa. Termasuk efek dosa. Jadi walaupun saya mati efek dosa, saya sudah secure kehidupan kekal. Nggak ada kematian kekal lagi. Jadi orang yang selamat nggak bisa berdosa lagi. Sehingga nggak akan mati lagi. Nah, orang yang selamat dia hidup. Dan orang yang hidup ini terima kematian Tuhan Yesus, lalu dia hidup. Dia hidup apa? Dia makan sesuatu yang melambangkan kehidupan. Yang adalah simbol yang akan dilakukan lagi nanti. Mari lihat ya, di kayu salib apa sih yang ditiadakan? Di kayu salib yang ditiadakan adalah kematian. Di kayu salib yang ditiadakan adalah kematian. Oke? Kematian saja, bukan kehidupan. Kayu salib meniadakan kematian, bukan meniadakan kehidupan. Dan kehidupan ini adalah apa tadi? Kehidupan ini apa? Kehidupan ini yang tadi kita lihat ya. Kehidupan ini adalah hukum yang ditulis oleh jari Tuhan dan hukum Tuhan yang ditulis oleh jari Musa. Itu kehidupan. Sedangkan kayu salib yang dipakukan kematian. Jangan buang kehidupan dengan kematian. Jangan buang-buangnya. Dan setelah kematian Tuhan Yesus, yang diberikan apa? Kehidupan, immortality, nggak bisa mati lagi. Apa?
kita bisa melihat light of the gospel atau the glorious gospel. Dengan kita lihat glorious gospel, kayu salib kan? Kita lihat glorious gospel di kayu salib. Dengan kita lihat glorious gospel di kayu salib kehidupan, kita dapat kehidupan. Tapi bukan itu yang dipakukan adalah kematian. Nah, mari kita lihat ya. Apa yang kita bikin sekarang? Yang kita bikin sekarang, meet and drink di holiday, Holy Convocation, New Moon, dengan Sabbath days. Apa yang kita bikin sekarang? Yang kita bikin nanti, things to come. Artinya kita bikin meet and drink, holiday, New Moon, Sabbath days nanti. Kan? Sekali lagi ya, ini hari Sabat hari ke-7. New Moon ini nggak ditentukan oleh, ini hari Sabat nggak ditentukan oleh New Moon. Okay? Make sure. Hari Sabat ditentukan matahari, New Moon ditentukan oleh bulan. Jadi ini bukan lunar Sabat. Sekali lagi saya mau jelaskan. Okay? Untuk orang yang belum ngerti. Oke. Ini yang akan dilakukan nanti yang sudah dibikin sekarang. Akan tibalah come to pass. Ini ya, dia bilang things to come kan. Semua ini adalah things to come. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. And it shall come to pass, things to come. Lihat kan? Come to come. Things to come. Jadi waktu digenapilah nantinya dari bulan baru ke bulan baru. Ini nanti nih. Ini di surga. Dari satu sabat ke sabat yang lain. Artinya setiap bulan kita datang, setiap minggu, setiap hari sabat kita datang untuk worship Tuhan. Tentu saja New Moon ini bukan hari kudus hari ke-7 ya. Tapi tetap kita datang untuk worship. Kita nggak perlu hanya worship satu hari. Kita bisa worship setiap hari. Bedanya satu hari ini membedakan semua yang lain. Okay? Make sure kita mengerti Imamat 23. Semua worship hadapan Bapa. Lalu apa? The glory of the Lord akan diungkapkan dan semua akan melihatnya. Coba lihat ini. Artinya, di surga dan kekekalan di dunia baru, kita setiap bulan datang, makan buah kehidupan, kita setiap sabat datang ke tahta Bapa untuk worship pada hari sabat, dan Holy Convocation yang bukan hari sabat, setiap New Moon, dengan yang lain kan, kita akan lihat lagi lain, untuk melihat apa? The glory of the Lord. Sekarang saya tanya. Kalau kita lihat itu, sekarang kita meet and drink sekarang di dunia apa? Untuk lihat apa? Untuk lihat the glory of the Lord. Bisa nggak saya dirubahkan kalau nggak lihat itu? 2 Korintus 3:18. Nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Oke, di sini katakan, di jantung 10 hukum adalah hukum keempat. Di jantung 10 hukum adalah hukum keempat. Hukum keempat, ingat hari sabat adalah jantung 10 hukum. Dibilang apa? Ingat hari sabat. Ingat hari sabat. Okay? Ingat 10 hukum. Ingat hukum yang ditulis oleh jari Tuhan. Okay. Pada awalnya Bapa mengungkapkan, saya kasih warnanya sama ya. Bapa mengungkapkan dalam pekerjaan penciptaannya. Okay? Bapa diungkapkan dalam semua pekerjaan penciptaannya. Kristuslah yang merentangkan langit. Kristuslah yang meletakkan fondasi bumi. Tangannya Kristuslah yang menggantung semua planet-planet dan bintang-bintang di cakrawala. Tuhan Yesuslah yang membentuk bunga di ladang, warna dan bau harumnya. Kan? Tuhanlah yang membentuk bukit-bukit yang enggak terjal seperti sekarang. Lautan miliknya, dia yang menciptakan. Tuhan Yesuslah yang memenuhi dunia ini dengan keindahannya dan memenuhi kita punya air dengan bunyi-bunyi burung-burung yang merdu. Kan? Kristus menulis dalam semua yang diciptakan pekabaran kasih Bapa. Ini the glorious. Tuhan Yesus menulis hukum Bapa di semua yang diciptakan. Artinya kalau ingat hari sabat, ingat kuasanya. Ingat hari sabat ialah ingat glorinya Bapa. Ingat hari sabat ialah ingat karakternya Bapa yang kita lihat di dalam Tuhan Yesus. Okay. Untuk melihat dan dikembalikan lagi harus
bisa lihat apa yang diungkapkan. Apa yang diungkapkan untuk bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu dia. Itu glory yang kelihatan, yang tidak kelihatan diungkapkan oleh yang kelihatan. Untuk melihat jubah yang nggak kelihatan, dikenakan jubah domba yang kelihatan. Artinya dengan melihat jubah domba, saya bisa mengerti tentang jubah Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kejadian 1:31. Jangan lupa, waktu diciptakan semua very good, dan yang very good adalah hukum Tuhan. Artinya semua itu good karena hukum Tuhan. Dan good itu, hukum Tuhan adalah semua yang diciptakan Tuhan Yesus adalah pengungkapkan hukum Tuhan, yaitu kasih Bapa yang kita lihat di kayu salib.